pendidikan itu sendiri sebenarnya pengertiannya adalah sebuah proses di mana kita semua itu, manusia itu belajar mengembangkan karunia, kemampuan masing-masing. Pendidikan itu kan sistem aja, tapi bahwa substansinya pendidikan adalah bagaimana manusia mengembangkan kemanusiaannya. Karena itu dalam perkembangannya saya mengajukan sebuah gagasan model sekolah yang kita sebut sekolah otonom. Sebenarnya intinya nama sekolah otonom itu sebenarnya intinya mau mengingatkan saja bahwa ya pendidikan itu pada dasarnya memenuhi kebutuhan anak supaya dia menjadi individu yang bisa mengambil keputusan sendiri. Di sini juga kan kita diajarin buat mandirian juga, kita masak sendiri, beres-beres juga bareng-bareng. Cewek-cewek, mukain. Saya sih punya motor. Kebalik kelas ya, kesana arahnya. Mana? Saya kan di rumah kan kalau di rumah tinggal tuh nggak pernah namanya nyapu, ngepel, masak. Kalau di sini tuh udah kayak apa kebiasaan saya gitu. Udah kayak setiap harinya kalau nggak nyampe kayaknya nggak enak, kalau nggak ngepel enak gitu. Jadi kayak makanan setiap hari gitu. Yang belajar di Sanggar Anak Akar ini dulu adalah anak-anak yang dari komunitas-komunitas yang selama ini didampingi Sanggar. Jadi anak-anak urban, anak-anak yang terpinggirkan. Sempat kita juga kalau dihitung ngamen sih mungkin udah lama juga ya, udah kayak udah 10 tahun 11 tahun gitu gue ngamen tuh. Emang keadaan keluarga juga lagi kurang mampu untuk nerusin adik buat nerusin ke sekolah formal lagi, terus juga karena keadaan keluarga waktu itu lagi banyak masalah deh, lagi berantem. Wiwi! Pak. Mana anak itu? Kurang ajar. Berani sama orang tua. Janganlah, Pak. Sudah, biarkan saja. Wiwi kan masih anak-anak. Alah, peduli setan. Ini nih hasilnya nih. Kalau kamu krengek-krengek. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini mengajarkan saya, mendesak saya untuk melihat sebenarnya apa sih, siapa sih anak-anak ini dan apa yang seharusnya dia lakukan. Sekolah dulu. Sekolah. Boros tahu nggak? Kamu nggak ngerasain apa? Susah cari duit. Enak aja ngomong. Ya disitulah saya kemudian memahami bahwa pada dasarnya anak ini kan sama dengan kita, sama dengan semua. Dia adalah manusia, bahwa dia dalam kondisi itu bukan karena pilihan. Intinya sebenarnya model pendekatan yang utama adalah bagaimana kita menyediakan ruang yang aman, nyaman buat anak-anak ini, karena dia praktis tidak punya ruang untuk itu.
Ya memang di jalanan mereka merdeka, cuma kan itu bukan tempat yang seharusnya. Jalanan itu juga gue kayaknya nggak ada siapa-siapa ya. Gue maksudnya ini aja yang gue lakuin. Mungkin gue juga kurang perlindungan karena kan jalanan itu kan kayaknya gimana gitu, jahat. Ya, diajarin gimana caranya ngamen gitu, gimana caranya ngemis kan. Mungkin kalau gue balik lagi ke Sanggar, mungkin gue bisa menjadi yang lebih baik, apa mungkin sekaligus mendapat perlindungan gitu. Nah, refleksi ini yang kemudian melahirkan gagasan untuk melakukan model pendekatan lain. Orang bilang ini yang namanya pendekatan humanis, pendekatan yang lebih manusiawi. Tapi sebenarnya kalau dari sisi ininya ya, sebenarnya yang kita mau dekati adalah sisi dia sebagai makhluk yang berbudaya, artinya aspek kebudayaannya. Pengalamanku di Sanggar sih, dulu kesehariannya tuh seru banget ya. Apa sih, kayak nggak ada waktu buat leha-leha gitu, semuanya diisi sama kegiatan-kegiatan positif. Dari bangun tidur, kita masak bareng-bareng. Terus abis itu ada kelas formal dulu, misalkan matematika, bahasa Indonesia. Nah, abis itu break siang. Abis makan siang ada kelas kreatif. Jangan digabung, itu nggak ada legatonya, nggak. Pak. Dua ketup. Ada dua. Nggak, Pak. Jadi berkesenian itu tidak terhindarkan. Karena dari awal saya melihat kesenian itu sangat dekat dengan dunia anak-anak. Dia itu eksploratif, dari seperti semangat anak-anak yang anak-anak kecil itu kan senang dengan dunia eksplorasi. Memang melelahkan karena dengan segitu banyak anak, masing-masing punya kesenangan sendiri dan harus bisa memperhatikan. Tetapi itu cara yang terbaik. Ini klasik apa? Gue lupa judulnya tuh Love Story, penciptanya Bet. Susah deh pokoknya. Barat. Gue sebelum ke Sanggar tuh gue sama sekali kagak tahu alat-alat musik.
Ya gue ngeliat abang-abang gue main djembe lah waktu itu, mbak-mbak gue main recorder gitu, biola, gitar. Nah dari situ gue juga baru tahu gitu, oh gitu. Saya justru melihat anak-anak ini memang dari awalnya dekat dengan musik. Mereka bernyanyi-nyanyi, kerumbiang-kerumbiang kalau kumpul. Dari awal itu kelihatan bahwa anak-anak itu sangat hidup kalau dia bersentuhan dengan kesenian, terutama musik. Tiap sore sampai malam itu pokoknya sebelum mata ngantuk itu kan ayo aja gitu main musik. Yang sama ini udah ada yang ngajakin ayo lagi, jadi kebersamaan main musiknya itu yang paling gitu. Susahnya orang kecil kayak kita ini sudah tak punya, masih dipaksa beri juga. Media-media kreatif, produksi kesenian seperti itu menjadi media yang memang cukup membantu buat anak-anak untuk semakin percaya diri. Percaya diri dalam arti menguji kemampuannya. Ya, Bagas tadi gimana? Coba penutupannya gimana? Jadi kalau di sini itu semua wajib belajar musik, teori maupun prakteknya. Guru musik sih di sini banyak, tapi waktu itu yang ngajar biola ada Kak Doge, ada Mbak Dini, ada Kak Andre, ada Uwa. Bahkan teman-teman gue aja gue bilang guru bisa, karena gue belajar djembe juga sama-sama dia gitu, belajar oh gini loh caranya, oh penslapnya gini loh. Kalau di sini kan lebih guru itu bukan guru, tapi dia lebih moderator. Moderator kan yang ngajak diskusi. Ini ada materi apa hari ini? Oke, kita diskusin bareng-bareng dan bukan hafalan. Malam ini melanjutkan yang kemarin. Untuk UC, ya wis oke. Tinggal ke warna, masuk ke warna. Secara teknis sudah bisa warna. Pengajarnya selama ini kalau dulu-dulu dari pengurus saja. Jadi pengurus kita berlima itu punya multi peran. Sekarang yang mengajar juga para alumninya yang sudah lepas dari sanggar, ya memang bisa kemudian memberikan waktu untuk menemani anak-anak belajar. Anak-anak sekarang di era sekarang nih, anak seumuran mereka lumayan bagus. Gue juga ngajar di beberapa sekolah juga, dan anak-anaknya seumuran mereka juga itu beda kemampuan skill bermusiknya, terus sense-nya lebih besar anak-anak di sini. Iya, kenal musik dari sanggar. Awal kenal musik itu tahun 98. Saya waktu itu mengenal musik mulai belajar bass.
Pekerjaan aktif saya sekarang ini sebagai guru di salah satu SMA negeri di Jakarta. Sebagai guru seni, khususnya di bidang musik. Dari main biola, aku bisa hidup. Ya sekarang alhamdulillah dengan bisa main biola, bisa ngajar. Bisa ya dapetin uang. Kalau nggak kenal sanggar, ya dua pilihan itu, udah nikah, kalau nggak jadi TKI. Dengan side plan Jakarta yang mau ada pembangunan jalan becak kayu ini, Bekasi Cawang Kampung Melayu ini, rencananya memang Sanggar akan tergusur. Kalau ini kenyataannya digusur, ya udah kita kayak seolah-olah ngebangun rumah yang baru, dunia yang baru, yang dimana itu kita tata ulang lagi. Saya bangun lagi supaya saya tetap tinggal di Sanggar. Sebenarnya di luar rencana penggusuran, Sanggar ini masih punya satu mimpi. Sanggar bisa benar-benar berkembang menjadi tidak hanya menjadi sebuah model sekolah, tapi sebuah model sekolah yang juga terintegrasi dengan aktivitas budaya. Karena selama ini kan ruang-ruang budaya yang ada justru dominan orang dewasa. Mereka tidak pernah memberi kesempatan anak-anak datang untuk berinteraksi. Ya ada banyak ruang ekspresi di sini, ada banyak. Nanti kalau misalkan gue di musik, di perkusi gitu, kalau nggak di sini gue nggak ada ruang ekspresi lagi di tempat lain. Beruntung gue kenalnya di sini, jadi gue bisa eksplor semua, terus gue bisa belajar pede ke publiknya, ke penontonnya, ya dari sini dulu. Walaupun nantinya setelah pindah secara fisik rumah lebih kecil atau apa, tapi visi misinya, rohnya harus tetap ada. Arti Sanggar. Akar kehidupan. Karena Sanggar kita bisa menjadi tumbuh. Ya buat saya sih ini rumah ya. Kayak keluarga kedua gini. Yang pasti akar ini adalah bagian dari tumbuhan yang menentukan kehidupan. Menentukan kehidupan yang ada di atas permukaan. Sementara akar ini meskipun dia faktor utama dan penentu kehidupan, dia ada di bawah permukaan dan tidak kelihatan. Adalah karunia. Kuat atau tidaknya batang di permukaan tergantung sama akar. Segar atau tidaknya buah di permukaan tergantung dari akar, kualitas akar. Rindang atau tidaknya daun-daun dan dahan di permukaan
tergantung juga dari kesehatan akar. Meski terasa gelap jalan ditempuh. Iya, kita harus bisa menjadi penentu kehidupan kita sendiri, tapi kita juga nggak perlu harus menyombongkan diri. Artinya pelajaran utamanya adalah kerendahan hati. Belajarlah rendah hati, bahwa kamu menjadi penentu, tapi tidak perlu kamu harus setiap kali diperhitungkan. Oke, gue nanya dulu ya. Udah, ini ngapain sekarang? Kan udah tuh yang tadi. Latihan, Pak. Iya, iyalah, ini juga latihan. Yang kemarin apa? Kemarin. Oh. Yang kemarin banyak banget. Nuansa cinta. Coba. Oh, iya. Sayap-sayap mimpi kan bawaku terbang menembus angkasa.